Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Dwi Jayarni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak dan belajar modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang murid dapatkan sebelumnya hanya berpusat pada guru dan mementingkan ketuntasan nilai, bukan pada proses penilaian. Namun ternyata pembelajaran harusnya lebih memahami karakteristik murid, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan yang tidak hanya mementingkan ketuntasan nilai murid. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, membuat saya belajar banyak hal mengenai konsep pendidikan, sehingga memberi pengaruh yang baik terhadap pemikiran saya mengenai pendidikan yang berpihak pada murid, menuntun kodrat anak, serta memberikan ruang bagi murid untuk mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Karena pemikiran Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa tugas guru bukan hanya mengenai penilaian saja, namun juga sebagai teladan yang baik bagi murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yaitu mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya hanya berfokus pada ketuntasan penilaian menjadi lebih berfokus pada memahami karakteristik murid. Selanjutnya, melakukan penilaian selama proses pembelajaran, tidak hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran. Dan terakhir yaitu menerapkan nilai-nilai mandiri, kreatif, dan kolaborasi pada diri murid. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pengalaman ketika pembelajaran dibuat menyenangkan di dalam kelas. Murid enggan mengakhiri jam pelajaran walaupun sudah waktunya. Pengalaman yang kedua yaitu ketika dalam pembelajaran dapat menuntun kodrat anak sesuai kodrat zaman. Pembelajaran dirasakan lebih variatif sehingga menambah semangat belajar murid. Pengalaman selanjutnya ialah pengalaman ketika melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Membuat saya membuka diri untuk memperbaiki dan belajar untuk menjadi lebih baik lagi dan mempertahankan yang sudah dianggap baik. Berikut rangkaian dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Perencanaan pembelajaran dilakukan bersama komunitas belajar IPA sehingga dapat berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan pembelajaran yang akan digunakan. Tahap sebelum masuk ke kelas, siswa disambut di depan pintu gerbang serta dilakukan untuk membiasakan budaya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Begitu pula di akhir pembelajaran, siswa dibiasakan untuk memberi salam kepada guru sebagai bentuk perilaku yang baik dan bentuk menghormati guru. Selanjutnya, setelah masuk ke kelas, tahap awal yaitu persepsi. Murid dibiasakan untuk berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Begitu pula dengan sesudah melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, siswa diberikan LKPD. Di dalam LKPD dibuat secara berkelompok, sehingga mereka dapat berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD mengenai materi sistem pencernaan. Setelah mengerjakan LKPD, berikutnya membahas hasil pekerjaan kelompok mereka dengan menggunakan metode tulis cepat, sehingga semua murid termotivasi untuk berpartisipasi dalam kelompoknya, untuk berkolaborasi dan bertukar pikiran dalam menentukan jawaban mereka. Di tengah-tengah pembelajaran juga disajikan materi pembelajaran dalam bentuk video dan bentuk agar lebih menarik perhatian murid sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Untuk menstimulasi murid untuk berpartisipasi dalam pembelajaran sehingga
sehingga dapat menunjukkan pembelajaran yang fokus pada murid, maka seorang guru dapat menstimulasi setiap murid untuk dapat menjawab, diskusi dengan teknik saling membantu antara kelompok sehingga dapat menyelesaikan jawaban mereka. Pembelajaran ada yang namanya asesmen. Asesmen yang digunakan di modifikasi dibuat digunakanlah dalam bentuk atau mencari pasangan huruf menjadi sebuah kata yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Apa? Mana kelompoknya? Mana kelompoknya? Akhiri pertemuan dan diskusi, maka kegiatan pembelajaran diakhiri dengan breaking, yaitu menyanyikan lagu sebagai penyemangat buat murid untuk terus belajar. Karena dengan teknik ini, murid dapat termotivasi untuk selalu belajar dalam menuntut ilmu mereka. Tahap terakhir yaitu refleksi. Refleksi menjadi suatu kebiasaan yang harus dilakukan, karena dengan refleksi kita dapat menilai dan mengevaluasi diri sehingga dapat memperbaiki pembelajaran berikutnya. Dalam kali ini saya mencoba membuat refleksi sebagai bentuk menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Saya membuat refleksi pembelajaran dalam bentuk refleksi online menggunakan aplikasi Padlet, sehingga refleksi ini berguna sebagai bahan penilaian dan evaluasi diri, juga sebagai media untuk murid menggunakan salah satu aplikasi yang berbasis digitalisasi, sehingga menjadi nampak lebih menarik dan untuk murid gunakan. Berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. testimoni dari Perkenalkan, rekan saya sejawat. Siti Dianti Ali, teman sejawat dari Ibu Kartika yang saat ini lagi mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Dari hasil observasi saya, bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Kartika sudah menggambarkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kolaboratif, aktif, dan mandiri. Ini saya lihat dari murid yang diajak untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran bermakna dengan menggunakan gambar 3D organ dan diakhiri dengan pemberian kuis yang membuat pembelajaran ini menyenangkan untuk siswa. Semoga melalui pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Kartika dapat menjadi inspirasi bagi kami, teman sejawat. Akhir kata, sukses selalu untuk Ibu Kartika dalam menjalani program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rasani. Saya berasal dari kelas 8. Bagaimana perasaan Ainun belajar IPA hari ini? Senang dan bahagia. Apa yang menyebabkan Ainun merasa senang dan bahagia? Karena pembelajaran hari ini penuh dengan canda dan humor, sehingga membuatnya lebih bersemangat untuk belajar. Oke, terima kasih Ainun.